Bab ini menjawab pertanyaan penting setelah kita mengalihkan perhatian dari jabatan menuju keterampilan. Kemampuan apa yang perlu diprioritaskan agar manusia dapat berkembang bersama kecerdasan artifisial? Penulis memulai dengan membongkar sejumlah anggapan umum. Keberhasilan di zaman ini tidak hanya ditentukan oleh pengodean atau keahlian teknis. Kemampuan manusia tidak otomatis menjadi usang, keterampilan lunak tidak kehilangan nilai, dan kerja sama terbaik tidak lahir karena manusia dan mesin memiliki kemampuan yang sama. Bab ini juga menolak anggapan bahwa mesin dapat menggantikan kreativitas manusia atau memahami konteks sama baiknya dengan manusia. Sebagai gantinya, penulis mengembangkan gagasan simbiosis, yaitu hidup bersama dalam hubungan yang saling menguntungkan. Seperti lebah dan bunga, manusia dan kecerdasan artifisial membawa kemampuan yang berbeda. Mesin unggul dalam skala, kecepatan, ingatan, pengolahan data, dan ketepatan. Manusia membawa kreativitas sejati, pemikiran kritis, penilaian etis, emosi, dan keaslian sosial. Ketika perbedaan tersebut dipahami serta diatur dengan tepat, kolaborasi dapat menghasilkan nilai yang lebih besar daripada jumlah kemampuan masing-masing. Bab ini menantang 6 miskonsepsi yang sering ditemui penulis. Pertama, anggapan bahwa zaman kecerdasan artifisial membuat kemampuan teknis seperti pengodean dan pemrograman menjadi fokus terpenting. Kedua, keyakinan bahwa mesin akan membuat seluruh kemampuan manusia menjadi usang. Ketiga, gagasan bahwa keterampilan lunak tidak lagi diperlukan. Keempat, anggapan bahwa kolaborasi akan lebih harmonis bila kemampuan manusia dan mesin sama atau saling berimpit. Kelima, keyakinan bahwa kecerdasan artifisial dapat menggantikan kreativitas manusia. Keenam, anggapan bahwa sistem dapat memahami serta menafsirkan konteks sama baiknya dengan manusia. Keseluruhan bab bergerak dengan membalik cara pandang tersebut. Kemampuan teknis tetap penting untuk dipelajari, tetapi bukan lagi jaminan keunggulan. Kemampuan manusia justru menjadi sumber pembedaan ketika mesin menguasai tugas yang terstruktur. Kolaborasi paling bernilai tidak lahir dari kesamaan, tetapi dari kemampuan yang saling melengkapi. Mesin dapat meniru pola kreatif atau bahasa empatik, tetapi tidak membawa pengalaman hidup, emosi, kepribadian, kesadaran biologis, dan cinta yang memberi autentisitas pada karya serta hubungan manusia. Dari sinilah dasar simbiosis dibangun. Jawaban singkat atas pertanyaan apakah kemampuan teknis paling menentukan keberhasilan adalah tidak. Selama sekitar 10 tahun, banyak orang menganjurkan anak mempelajari ilmu komputer, pemrograman, dan pengodean. Penulis berpendapat bahwa teknologi komputasi kini bergerak ke arah yang berlawanan. Orang tidak lagi harus memprogram dengan bahasa khusus karena bahasa pemrograman dapat berupa bahasa sehari-hari ketika kita memberi perintah kepada suatu sistem. Dengan cara tertentu, semua orang menjadi pemrogram tanpa mengetahui satu baris kode. Tugas yang dahulu membutuhkan keahlian teknis tinggi kini dapat dilakukan dalam sekejap oleh mesin. Hal itu tidak terbatas pada teknologi informasi. Sistem telah mengerjakan analisis citra medis, penelaahan kontrak hukum, dan kegiatan teknis dalam kesehatan, hukum, serta keuangan. Penulis menyebut contoh sistem yang lulus ujian perizinan medis Amerika Serikat dan sistem lain yang lulus ujian advokat, yaitu ujian yang dipersiapkan calon dokter serta pengacara selama bertahun-tahun. Dengan mengolah data dalam jumlah yang sulit ditampung pikiran manusia, mesin dapat menyaingi spesialis berpengalaman. Artinya, keahlian teknis tradisional tidak lagi menjamin keunggulan bersaing. Pengetahuan teknis pengacara, akuntan, dokter, dan pemrogram memiliki kesamaan. Banyak bagiannya tersusun, berbasis aturan, berulang, dan mengikuti prosedur yang jelas. Jawaban atas suatu pertanyaan sering dapat dinilai benar atau salah.
Ciri seperti ini membuatnya relatif mudah dipelajari mesin dari data dalam jumlah besar. Bab ini memuat beragam contoh. Algoritma statistik dapat mengolah model rumit dan menemukan tren. Sistem pengenalan pola visual dapat menafsirkan citra medis atau keamanan. Analisis prediktif memanfaatkan data masa lalu untuk memperkirakan hasil di bidang keuangan maupun cuaca. Pengolahan bahasa dipakai untuk terjemahan, layanan pelanggan, dan penciptaan konten. Mesin presisi bekerja secara konsisten dalam manufaktur serta kendali mutu. Penambangan data menemukan pola atau kejanggalan yang tidak mudah terlihat manusia. Sistem juga dipakai untuk deteksi penipuan, penalaran otomatis, diagnosis, riset hukum, pengoptimalan kode, dan pencarian galat. Keunggulan itu terutama berasal dari kemampuan mengolah data pada skala dan kecepatan yang tidak dapat ditandingi manusia, menjaga konsistensi dalam tugas berulang, serta belajar dari data baru untuk memperbaiki kinerja. Meningkatnya kemampuan mesin tidak berarti pekerjaan dokter segera hilang. Penulis membandingkan dokter dan perawat. Sekilas, pekerjaan dokter tampak lebih sulit digantikan. Namun, perawat menggunakan keluasan fisik dan emosional untuk memberi suntikan, mengganti perban, serta menangani pasien yang dapat bersikap keras. Merawat anak-anak, orang lanjut usia, dan orang sakit membutuhkan kemampuan manusia yang sangat beragam serta sulit diotomatisasi. Sebaliknya, sebagian besar pekerjaan dokter berpusat pada pengumpulan dan pengolahan data untuk diagnosis. Spesialisasi yang terfokus membuat bagian tersebut lebih mungkin diotomatisasi. Penulis membayangkan telepon pintar menyediakan akses 24 jam kepada kemampuan diagnosis yang dilatih dari pengetahuan dokter di seluruh dunia. Walaupun demikian, manusia tetap akan mendatangi dokter. Alasan kunjungan bergeser dari sekadar memperoleh keahlian medis menuju empati, komunikasi, nasihat, dan kemampuan terhubung pada tingkat manusia. Dengan demikian, dokter tidak menghilang, tetapi perannya berubah dan keterampilannya harus berkembang. Contoh ini menunjukkan pola yang lebih luas. Ketika bagian teknis dikuasai mesin, kualitas manusia menjadi semakin penting dalam membentuk nilai suatu profesi. Walaupun mesin lebih unggul dalam banyak tugas teknis, kita tetap perlu mempelajari kemampuan teknis. Penulis memakai analogi kalkulator. Kita masih mempelajari perhitungan meskipun kalkulator menghitung lebih baik. Memahami proses dasar memperkuat pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Seperti aritmetika dasar memberi landasan untuk memahami persoalan matematika yang lebih kompleks, penguasaan teknis membantu manusia memahami konsep rumit yang mungkin ditangani mesin pada masa depan. Pemahaman yang mendalam memungkinkan manusia berinovasi, memperbaiki, bahkan mempertanyakan keputusan dan metode sistem. Proses belajar serta keterlibatan dengan kemampuan teknis juga berkontribusi pada kreativitas. Interaksi dengan dunia material dapat memicu gagasan, inovasi, dan penerapan baru yang mungkin tidak dimulai oleh sistem yang bekerja dalam batas parameter yang diberikan. Terakhir, ada empati dan pertimbangan etis. Pengetahuan teknis membantu manusia membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial, kesejahteraan orang lain, dan nilai yang dianut. Mesin dapat melaksanakan tugas, tetapi tidak memiliki empati atau penilaian berbasis nilai. Jadi, kemampuan teknis tetap perlu dipelajari, tetapi tingkat, cara belajar, dan cara mengujinya harus berubah. Untuk mencari kemampuan yang tidak mudah dikuasai mesin, kita perlu terlebih dahulu memahami kolaborasi yang berhasil. Ada anggapan bahwa tim terbaik terdiri dari orang-orang yang serba ahli. Namun, kelompok semacam itu sering tidak memiliki kedalaman dalam satu bidang. Mengakui serta menghargai kemampuan khusus yang saling melengkapi biasanya lebih efektif daripada menuntut kecakapan universal. Kisah Kasparov menunjukkan bahwa manusia dalam tim pemenang bukan pemain terbaik dan sistem yang dipakai juga bukan yang terkuat.
Masing-masing pihak tidak unggul bila berdiri sendiri, tetapi pasangan yang saling melengkapi menciptakan nilai yang lebih besar daripada jumlah kontribusinya. Itulah sinergi, ketika satu ditambah satu menghasilkan tiga. Prinsip yang sama menjelaskan mengapa perusahaan tidak hanya terdiri dari direktur utama. Setiap peran membutuhkan kemampuan khusus, dan organisasi yang berhasil memberikan peran berdasarkan kekuatan unik untuk memaksimalkan sinergi serta mengurangi tumpang tindih. Di alam, hubungan seperti ini disebut simbiosis, dari istilah Yunani yang berarti hidup bersama. Lebah memperoleh nektar untuk menghasilkan madu dan sekaligus membawa serbuk sari antar bunga. Kedua pihak menyumbang sesuatu yang berbeda dan sama-sama memperoleh manfaat. 3. Prinsip pertama membangun dasar simbiosis. Prinsip pertama adalah kemampuan yang saling melengkapi. Bunga tidak bergerak, tetapi menghasilkan nektar. Lebah dapat bergerak, memperoleh makanan, dan membawa serbuk sari sehingga reproduksi bunga terbantu. Dalam kemitraan manusia dan mesin, kecerdasan artifisial membawa daya komputasi, ingatan, pengolahan data, serta ketepatan. Manusia membawa pemikiran kreatif, kecerdasan emosional, dan penilaian etis. Perbedaan itu menutup kelemahan masing-masing dan menciptakan kemajuan serta efisiensi. Prinsip kedua adalah memahami kemampuan dan keterbatasan pasangan. Seperti lebah mengenali bunga yang perlu didatangi dan bunga berkembang untuk menarik penyerbuk yang tepat, manusia harus mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan sistem agar penggunaannya efektif, etis, dan tetap berada di bawah pengawasan yang tepat. Prinsip ketiga adalah penyelarasan tujuan serta nilai. Lebah dan bunga memiliki manfaat bersama, kelangsungan hidup dan reproduksi. Dalam layanan pelanggan, misalnya, tujuan seharusnya bukan hanya mengurangi biaya tenaga manusia. Sistem dapat menangani pertanyaan rutin, sementara manusia menangani interaksi rumit dan emosional. Hasilnya mendukung pekerja sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan. Prinsip keempat adalah saling bergantung tanpa ketergantungan berlebihan. Dalam simbiosis, setiap pihak dapat mendukung pihak lain tetapi tetap mempunyai kemampuan bekerja secara mandiri. Bunga tidak sepenuhnya bergantung pada lebah karena angin dan serangga lain juga dapat menjadi penyerbuk. Demikian pula, manusia perlu menggunakan manfaat kecerdasan artifisial secara seimbang sambil tetap mempertahankan keterampilan penting serta penilaian manusia. Hubungan yang sehat tidak membuat salah satu pihak kehilangan seluruh kemampuannya. Prinsip kelima adalah adaptabilitas dan keluasan. Di alam, lebah serta bunga menyesuaikan diri terhadap kehadiran dan perubahan masing-masing. Hubungan manusia dengan mesin juga dinamis. Ketika teknologi berkembang, strategi untuk berinteraksi dan membimbing sistem harus ikut berkembang. Hal ini memerlukan pembelajaran berkelanjutan, penyesuaian kemampuan, dan perubahan metode agar tetap melengkapi kemampuan mesin yang bergerak. Kedua prinsip ini menjaga simbiosis agar tidak berubah menjadi ketergantungan dan tidak membeku ketika keadaan berubah. Hubungan yang saling menguntungkan membutuhkan penggunaan kekuatan masing-masing, kerja sama etis, komunikasi efektif, serta kesiapan untuk terus beradaptasi demi manfaat bersama. 2 prinsip berikutnya khusus bagi simbiosis manusia dan kecerdasan artifisial. Prinsip keenam adalah supremasi mesin dalam skala serta kecepatan. Bila manusia dan mesin menguasai kemampuan yang sama, manusia sebaiknya tidak mencoba bersaing karena sistem dapat mengerjakannya pada skala dan kecepatan yang tidak dapat disamai. Perhitungan, diagnosis medis, peringkasan teks, pembuatan kode, dan otomatisasi tugas berulang telah masuk ke wilayah mesin. Manusia perlu memahami cara memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan mengotomatisasi kegiatan, bukan mempertahankan persaingan yang tidak dapat dimenangkan. Prinsip ketujuh adalah esensi manusia yang tidak dapat direplikasi.
Kemampuan tertentu melekat pada spesies manusia dan berakar pada pengalaman hidup individual, emosi, serta kepribadian. Lukisan bukan sekadar campuran warna dan sapuan, melainkan cerminan emosi, pengalaman, dan sentuhan pribadi pelukis. Dengan cara yang sama, empati, kreativitas, etika, dan kecerdasan emosional tumbuh dari sejarah pribadi dan karakter. Mesin dapat meniru bentuk luarnya, tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki sumber manusia yang melahirkan kedalaman tersebut. Disinilah Humix menjadi kemampuan pelengkap utama. Humix terdiri dari kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Kreativitas sejati menghasilkan gagasan, solusi, atau ekspresi yang baru serta asli. Mesin dapat meniru pola dan menciptakan kombinasi dari data yang tersedia, tetapi tidak mempunyai percikan yang berasal dari pengalaman pribadi, emosi, bawah sadar, dan ketakterdugaan manusia. Pemikiran kritis menganalisis informasi melalui penilaian mandiri serta penalaran etis. Ia memeriksa keabsahan, memakai intuisi, merefleksikan bias, tujuan, dan motivasi, serta memahami konteks dan konsekuensi di luar pengolahan data. Mesin dapat menganalisis dengan sangat cepat, tetapi tidak mempunyai kesadaran diri untuk berefleksi seperti manusia. Keaslian sosial memungkinkan hubungan harmonis melalui pemahaman dan pengelolaan emosi, komunikasi, empati, serta kepemimpinan. Sistem dapat meniru percakapan atau respons empatik, tetapi tidak sungguh-sungguh merasakan emosi dan tidak memiliki pengalaman bersama yang membentuk hubungan mendalam. Karena itu, membangun sinergi berarti memelihara ketiga kemampuan tersebut hingga manusia menjadi sejauh mungkin berbeda dari mesin. Semakin kuat perbedaannya, semakin besar peluang terciptanya kemampuan yang saling melengkapi. Penulis mengakui bahwa masa depan kecerdasan artifisial dan dampaknya tidak diketahui. Kita perlu rendah hati. Sejarah menunjukkan manusia pernah meremehkan kemampuan mesin pada tugas yang dianggap hanya dapat dilakukan manusia, seperti karya kreatif, dan pernah mengira tugas seperti navigasi ruang fisik akan mudah diotomatisasi padahal tetap sulit. Karena itu, tidak ada kepastian mutlak bahwa teknologi tidak akan pernah mencapai tingkat kemampuan tertentu. Namun, penulis tetap yakin bahwa mengembangkan Humix adalah investasi waktu dan energi yang paling bijaksana saat ini. Menunggu sambil terus mengejar kemampuan baru yang muncul akibat kemajuan mesin seperti mengejar sasaran yang selalu bergerak. Sistem mungkin meniru semakin banyak kemampuan manusia, tetapi keseluruhan kedalaman Humix terkait dengan kesadaran, emosi, dan pemahaman subjektif. Bahkan bila mesin mencapai suatu bentuk kesadaran atau kecerdasan super, kesadarannya akan berbeda. Pengalaman manusia dibentuk tubuh biologis, indera, perjalanan pribadi, kelemahan, ketakterdugaan, dan kedalaman emosional. Sensor dapat membantu mesin bergerak seperti kelelawar memakai ekolokasi, tetapi tidak memberinya pengalaman emosional dan berwujud yang membentuk kesadaran manusia. Karena itu, autentisitas Humix tetap menjadi arah pengembangan terbaik. Kemungkinan mesin meniru Humix dengan ketepatan tinggi cukup besar. Sistem percakapan, misalnya, dapat menyerupai percakapan manusia tanpa sungguh-sungguh memahami. Penulis menggunakan perumpamaan 2 gelas minum. Satu dibuat mesin dan satu ditiup dengan tangan oleh perajin. Gelas buatan perajin dapat berharga lebih dari 5 kali lipat meskipun bentuknya tampak serupa. Manusia cenderung lebih menghargai barang yang dibuat manusia karena ada cerita, kepribadian, dan emosi pembuat di dalamnya. Prinsip yang sama berlaku pada Humix. Bila mesin dapat meniru bentuk kreativitas, pemikiran, atau empati dengan ketepatan tinggi, kemampuan tersebut tetap mempunyai nilai lebih besar ketika diwujudkan manusia. Sentuhan manusia menambahkan autentisitas, kedalaman emosional, dan hubungan yang tidak dapat direplikasi,
seberapa pun canggihnya teknologi. Nilai itu lahir dari penghargaan terhadap kondisi manusia, perjuangan, pertumbuhan, kemampuan merasa, serta empati. Apa yang ditiru mesin akan kekurangan komponen kritis, yaitu autentisitas. Inilah nilai tak tergantikan dari menjadi manusia, dengan perspektif unik, kedalaman emosi, dan nuansa subjektif yang melekat pada keberadaan kita. Humix bukan tiga kemampuan yang berdiri sendiri. Ketiganya melekat, dapat dikembangkan, berakar pada emosi, cerita, dan kepribadian, serta bersumber dari cinta yang mendefinisikan manusia. Penulis membandingkannya dengan tiga warna primer. Ketika warna primer dicampur, kita dapat menciptakan seluruh warna pelangi. Dengan cara yang sama, perpaduan kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial dapat melahirkan ribuan kemampuan. Kreativitas menghasilkan berbagai gagasan, sedangkan pemikiran kritis menilai kelayakan dan nilai gagasan tersebut. Keaslian sosial yang dipadukan dengan kreativitas memperbaiki kemampuan bercerita, lalu meningkatkan komunikasi. Keaslian sosial bersama pemikiran kritis, termasuk kemampuan refleksi diri, membantu seseorang memahami dan mengelola emosi dalam hubungan. Karena saling terhubung, pengembangan satu humik tidak hanya memperbaiki satu wilayah. Ia juga memberi dampak positif pada setidaknya satu kemampuan lain. Sinergi internal ini membuat investasi dalam Humix sangat bernilai. Ketiganya mendukung pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inovasi, komunikasi, dan hubungan yang lebih efektif. Dengan menguasainya sebagai satu kesatuan, manusia memperkuat sumber kemampuan yang dapat terus menghasilkan bentuk keahlian baru. Pesan bab 05 adalah bahwa hubungan terbaik dengan kecerdasan artifisial tidak dibangun melalui persaingan atau kesamaan, tetapi melalui perbedaan yang saling melengkapi. Kemampuan teknis tetap perlu dipelajari agar manusia memahami proses, memperkuat pemikiran kritis, memicu inovasi, mempertanyakan keputusan sistem, dan menjaga penerapan tetap selaras dengan nilai serta etika. Namun, bila mesin dan manusia menguasai tugas yang sama, kita tidak perlu bersaing pada skala serta kecepatan. Gunakan kemampuan mesin untuk perhitungan, pengolahan data, peringkasan, diagnosis, pengodean, dan tugas berulang. Pada saat yang sama, perkuat esensi manusia yang tidak dapat diwujudkan secara autentik oleh teknologi, kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Simbiosis juga membutuhkan pemahaman atas kemampuan serta keterbatasan pasangan, penyelarasan tujuan dan nilai, keseimbangan ketergantungan, dan kesiapan untuk terus beradaptasi. Mesin mungkin semakin mahir meniru bentuk luar Humix, tetapi karya dan hubungan manusia tetap membawa cerita, emosi, kepribadian, perjuangan, pertumbuhan, dan cinta. Ketika ketiga Humix dikembangkan bersama, mereka saling memperkuat dan menjadi sumber ribuan kemampuan. Inilah dasar untuk menghasilkan 1 ditambah 1 sama dengan 3.